Halo semuanya, sebelum pembahasan lebih lanjut ada baiknya kita mengetahui apa itu perkecambahan dan apa itu tipe perkecambahan. Perkecambahan itu adalah proses awal pertumbuhan tanaman menjadi sebuah tanaman baru. Proses ini sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana kehidupan tanaman ini ke tanaman lebih lanjut. Nah, jadi apa sih perbedaan antara benih dan biji? Benih dan biji itu berbeda untuk peruntukannya. Jadi perbedaannya itu untuk apa benih dan biji ini berikutnya. Contohnya seperti ini. Pada tahap perkecambahan, benih mengalami serangkaian fisik dan kimia yang akan mempengaruhi pertumbuhan benih itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi perkecambahan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam benih itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor lingkungan atau faktor yang berada dari luar benih itu. Apa sih contohnya dari faktor internal itu? Faktor internal itu bisa seperti gen, dormansi, kematangan, tingkat kekerasan biji, dan lain-lain. Nah, untuk faktor eksternal atau faktor dari luar biji itu ada seperti air atau kelembapan, cahaya, oksigen, dan lain-lain. Nah, kondisi lingkungan ini akan sangat mempengaruhi viabilitas benih itu sendiri. Viabilitas itu adalah bagaimana kemampuan benih itu berkecambah, sehingga kita perlu mengontrol lingkungan atau kondisi tempat benih itu berkecambah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahap perkecambahan benih itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya tahap-tahap perkecambahan benih itu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap perkecambahan benih. Tahap perkecambahan benih yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu imbibisi. Imbibisi ini merupakan tahap di mana benih tersebut menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Kemudian pada tahap ini sangat penting karena tanpa air benih tersebut tidak akan memulai perkecambahan. Pada aktivasi metabolisme ini terdapat aktivasi enzim. Enzim yang teraktifkan mulai memecah cadangan makanan seperti pati, protein, dan lemak. Proses ini merupakan perubahan cadangan makanan menjadi gula sederhana, asam amino yang dapat digunakan oleh embrio. Yang ketiga yaitu ada pertumbuhan embrio. Pertumbuhan embrio ini merupakan tahap ketiga pada proses perkecambahan, di mana struktur baru dari tanaman tersebut mulai berbentuk, seperti radikula. Radikula ini disebut sebagai salon akar. Radikula ini berfungsi untuk menyerap nutrisi, unsur hara dari tanaman, dari dalam tanah. Metabolisme yaitu seperti ini, dan yang terakhir ada pertumbuhan embrio itu seperti ini. Sekian dari saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang daya. Nah, gaya berkecambah adalah daya dorong yang dihasilkan oleh embrio untuk memecah kulit benih. Nah, untuk mengukur gaya berkecambah, kita dapat menggunakan alat pengukur tekanan yang ditempatkan pada benih yang sedang berkecambah. Nah, data yang diperoleh bisa membantu kita memahami kekuatan embrio dalam menembus kulit benih. Oke, saya akan menjelaskan tentang gaya berkecambah. Gaya berkecambah adalah persentase benih yang berhasil berkecambah dalam kondisi yang sesuai. Untuk mengukur gaya berkecambah, kita bisa menanam jumlah benih dalam kondisi yang optimal dan menghitung berapa banyak benih yang berhasil berkecambah setelah beberapa hari. Saya akan menjelaskan cara kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan kertas saring ke dalam petri dish. Yang ketiga, membasahi kertas saring menggunakan air. Lalu yang keempat, meletakkan buah jagung ke dalam petri dish. Dan yang kelima, menutup petri dish dengan penutup petri dish, kemudian membasahinya. Dan terus yang keenam, menyimpan petri dish pada ruangan yang tidak mendapat sinar
sinar matahari. Halo, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil pengamatan kami, yang dimana tadi alat dan bahan yang diperlukan serta cara kerja sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam hasil praktikum yang telah kami lakukan, di mana praktikum ini kita memfokuskan pada gaya dan juga daya, di mana untuk mencari gaya berkecambah itu sendiri, rumusnya yaitu adalah ini, yang dimana gaya itu adalah jumlah benih yang berkecambah pada hari tersebut itu dibagi dengan total benih yang dikecambahkan kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk daya berkecambah itu untuk mencari rumusnya itu seperti ini. Dimana untuk mencari rumus dari daya kecambah yaitu adalah benih yang dikecambahkan selama pengamatan dibagi dengan total benih yang dikecambahkan dikali dengan 100%. Nah, pada hasil pengamatan itu terdapat 7 hari pengamatan, dimana untuk hari pertama pada jagung manis untuk perlakuan kontrol itu mungkin benih kami masih mengalami yang namanya imbibisi. Pada hari kedua itu mengalami 4 pertumbuhan pada benih jagung manis. Kemudian pada hari ketiga itu mengalami 6 pertumbuhan. Kemudian pada hari keempat itu mengalami 8. Kemudian pada hari ke-5, 6, dan 7 itu mengalami 10. Yang dimana masing-masing dari pengamatan ini kita bisa mencari daya kecambahnya, yaitu adalah seperti tabel hasil pengamatan kami seperti ini. Untuk mencari gaya kecambahnya itu yaitu adalah benih yang berkecambah selama pengamatan itu dibagi dengan total benih yang dikecambahkan, yang dimana benih yang berkecambah pada hari terakhir yaitu adalah 10, kemudian dibagikan dengan total benih yang dikecambahkan adalah 10, kemudian dikali 100%, sehingga menghasilkan hasil yaitu adalah 100% untuk pertumbuhan perkecambahan kontrol. Nah, kemudian untuk perkecambahan yang menggunakan perlakuan cairan buah terhadap tomat, nah itu bisa dilihat bahwa pada hari pertama itu mungkin masih mengalami namanya imbibisi, teman-teman, yang dimana nanti akan saya tampilkan gambar dari hari pertama sampai hari ke-7. Untuk hari kedua itu mengalami 4 pertumbuhan, kemudian dari hari ketiga sampai hari terakhir yaitu hari ke-7 itu pada perkecambahan ini itu tumbuhnya hanya terdapat 6 kecambah yang tumbuh dari 10, sehingga bisa kami tampilkan bahwa hasil dari pengamatan kami daya kecambahnya adalah seperti ini. Dan untuk gayanya yaitu adalah 6 dibagikan dengan 10 dikali dengan 100%, yang menghasilkan yaitu adalah 60% untuk perkecambahan pada cairan buah tomat. Oke guys, kita akan menyimpulkan bahwa dari penjelasan dari teman-teman saya tadi menyimpulkan bahwa perkecambah adalah proses penting dalam siklus hidup tumbuhan. Mengukur gaya dan daya perkecambah membantu kita memahami dan kekuatan dari kemampuan benih baru. Dengan ini kita dapat bisa meningkatkan cara kita menanam dan merawat benih untuk menghasilkan yang lebih baik. Oke, terima kasih.